Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat seiman, ketika menikah, berarti kita tidak hanya masuk ke dalam hidup pasangan saja, akan tetapi juga masuk ke dalam keluarganya. Sehingga baik buruk keluarganya akan kita hadapi sepanjang hidup, termasuk juga saudara-saudaranya yang menjadi ipar. Saudara ipar bisa saja itu kakak atau adik dari pasangan kita. Kalau ipar baik, tentu patut disyukuri. Tapi kalau kebetulan mendapatkan ipar yang buruk sifatnya atau bahkan toksik, maka kita butuh pengendalian emosi yang kuat untuk menghadapinya. Namun sayang, berurusan dengan saudara ipar yang toksik atau mereka netizen mengatakan ipar yang beracun mulai menjadi sorotan saat ini. Sahabat seiman, penting untuk mewaspadai ciri ipar yang toksik supaya bisa menyiapkan diri menghadapinya. Dan berikut ini adalah beberapa cirinya saudara ipar yang beracun. Pertama, kritik yang berlebihan. Kakak ipar yang beracun akan sering mengkritik tindakan, pilihan, atau bahkan keputusan kita. Mereka melakukan dengan cara menghakimi atau menyakitkan. Kedua, manipulasi. Ipar beracun akan menggunakan taktik manipulasi untuk mengendalikan atau mempengaruhi dinamika keluarga, seringkali demi keuntungan mereka atau untuk menciptakan konflik. Ketiga, kecemburuan dan persaingan. Perilaku beracun dapat melibatkan kecemburuan dan kebutuhan terus-menerus untuk bersaing, bahkan dalam hal-hal sepele. Dan yang keempat, gosip dan penikaman dari belakang. Ipar beracun mungkin bergosip tentang kita atau anggota keluarga lainnya, menyebarkan rumor atau informasi negatif. Kelima, menciptakan drama dan konflik. Ipar beracun cenderung menciptakan drama dan konflik yang tidak perlu dalam keluarga, yang bisa menyebabkan ketegangan dan perpecahan. 6. Pelanggaran batas. Ipar toksik sering tidak menghargai batasan pribadi dan mungkin saja akan terus mencampuri urusan pribadi. Ketujuh, berbuat semaunya. Jika tinggal satu rumah dengannya, ciri ipar beracun bisa dilihat dari kebiasaannya, di mana mereka sering berbuat semaunya dan terkesan menjadi penguasa di rumah tersebut. Kakak ipar beracun, mereka selalu merasa perlu untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Ia selalu membandingkan dirinya dan tak ingin tersaingi. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Istilah saudara ipar yang beracun mengacu pada saudara ipar perempuan yang menunjukkan perilaku yang berbahaya, negatif, atau merusak secara emosional dalam konteks hubungan keluarga. Perilaku beracun bisa terwujud dalam berbagai cara, seperti manipulasi, kecemburuan, kritik, gosip, atau terus-menerus menimbulkan konflik dan drama. Sahabat seiman, kakak ipar yang beracun dapat mengganggu dinamika keluarga dan menyebabkan tekanan emosional atau konflik di antara anggota keluarga. Menghadapi situasi seperti ini dapat menjadi sebuah tantangan, dan komunikasi terbuka serta penetapan batasan mungkin diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.
Memang tidak mudah menghadapi begitu banyak anggota keluarga dalam suatu keluarga besar. Tapi ketika kita memilih untuk bersikap bijak, maka kita sudah mengurangi pemicu konflik dalam keluarga besar. Semua sifat-sifat beracun dari kakak ipar pada intinya adalah penyakit hasad. Hasad sejatinya merupakan penyakit hati dan sifat tercela yang dilarang dalam Islam. Seringkali rasa dengki lahir karena merasa dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain. Apalagi jika adik ipar lebih dibanding dirinya. Tetapi ia sulit menerima dan hatinya berusaha untuk menolak. Layaknya iblis yang dengki dan enggan sujud kepada Nabi Adam. Iblis merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Sebab Adam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, sedangkan iblis dari api. Maka terkutuklah iblis karena kedengkian dan kedurhakaannya itu. Begitulah kakak ipar yang merasa statusnya lebih tinggi. Sahabat seiman, bahaya dengki diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, dengki itu dapat memakan atau menghabiskan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Banyak dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wanita. Selain itu, surah ini juga menjelaskan terkait banyak pengajaran dalam setiap ayatnya. Semisal pada ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki, ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Hadis lain yang menjelaskan tentang bahaya dari sifat dengki. Janganlah kalian mendengki, jangan saling memutuskan tali persaudaraan, dan jangan saling membenci, dan jangan pula saling berseteru, dan jadilah kalian hamba Allah sebagai saudara, sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat seiman, kakak ipar beracun karena pada dasarnya memiliki sifat hasad, yaitu sifat sombong, merasa derajatnya lebih tinggi sebagai kakak dari suami. Iri hati, terlebih jika adik ipar yang dianggap orang baru yang masuk dalam lingkungan keluarganya ternyata lebih dari dirinya, mungkin dari segi penampilan, kecantikan, finansial, atau bahkan kecerdasan. Hal inilah yang menjadi penyulut kakak ipar bersifat beracun. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.